Seorang perempuan yang katanya bernama Widya ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Karena menurut saya kalimat-kalimat dia nggak pernah senggol saya. Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok dibilang meresahkan. Nah sekarang gini, Anda ini baca undang Anda ini, kok ngotot? Espero. Itu kan Anda baca, kita baca. Gimana? Baca biar di. Saya sudah baca semua, enggak perlu. Loh. Lah kok ya iso lolos iki lho. Wingi kok iso lolos dari sapi korban iki. Ya Allah, jabang bayi. Pak Jagale yo kok piye? Iki padahal to wis wayahe lho. Go korban kok ya malah iso lolos. Ikutan simpan dia di tempat ditahan. Justru Anda sendiri yang sedang membuat keresahan saat ini. Ini bagus ya buat hukum kita ke depannya nanti. Jika terbukti memang dia tidak bersalah, ini positif untuk hukum kita ke depannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, di kesempatan malam hari ini kita masih membahas terkait kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, beberapa minggu yang lalu, perseteruan antara Bunda Widya dengan Hotman Paris dan juga pengacara Vina Putri masih belum tuntas. Kini ada lagi teman-teman ya yang baru, yaitu Rasman Nasution. Rasman sebut Bunda Widya meresahkan. Tak hanya itu, Rasman mengatakan kalau Bunda Widya harus diperiksa dan harus ditangkap. Gimana menurut teman-teman? Tulis ya di kolom komentar ya. Sebelum kita melihat video Bang Rasman Nasution berbicara, kita lihat video ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Namun ini bukan saya yang ngedit ya, ini netizen yang ngedit. Yuk kita tonton videonya bersama-sama. Saya jujur ya, saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta, dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Karena menurut saya kalimat-kalimat dia nggak pernah senggol saya. Dia malah menyenggol seseorang, mungkin si beling-beling atau apa, atau si hitam kumbang, nggak ngerti saya, atau si mayat berjalan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti menurut saya konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan
itu tanpa fakta. Tapi anehnya netizen dukung dia. Netizen dukung dia. Netizen dukung dia. Nah, itulah tadi teman-teman ucapan dari Rasman Nasution. Dianggap buat resah dan menyesatkan. Rasman Nasution minta polisi periksa Ibu Widya. Gimana respon atau reaksi Bunda Widya? Yuk kita tonton bersama-sama. Check it out. Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok. Kok dibilang meresahkan? Nah sekarang gini, sekarang Saka dipenjarakan untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan Liga Akbar? Akan dijebloskan pula ke penjara kembali karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian DBAP ulang bahwa mereka menyebarkan hoax, memberi keterangan palsu, padahal mereka udah jujur. Ini ada apa ya dengan kalian, bapak-bapak aparat? Kok saya yang heran itu Bapak Kapolri belum bicara loh sampai saat ini. Ya, Bapak Kapolri yang terhormat, kok belum bicara sampai saat ini? Saka sekarang ini akan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya karena dengan alasan bilang kalau Saka itu dibayar. Yang memberikan keterangan palsu, Pak. Bagaimana bisa bilang kalau Saka itu dibayar? Kalau mereka itu dijeblosin udah disiksa kemarin, bilang dipaksa. Yang dipaksa sama maksa yang mana? Coba, bener enggak? Ya kan? Apakah Saka selama ini kasus sajam ya, kasus senjata tajam itu dipaksa untuk mengakui bahwa mereka lah pelaku kasus pinah? Itu baru betul, itu paksaan Pak, itu baru betul. Tapi kalau yang namanya Saka dibilang bayaran, nggak mungkin banget, itu baru nggak mungkin ya. Yang saya heran begini Pak, coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan, kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya, ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Ya, jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Ya kan, tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Coba perhatikan telinganya yang namanya Peggy Setiawan, DPO itu katanya tanda-tandanya, katanya waktu itu kan telinganya ada bekas anting. Coba periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh Pak. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. 8 orang dipenjarakan, orang kasus senjata sajam ya, senjata tajam dipaksa untuk mengakui kasusnya Pina, ya kan? Orang mendampingi orang ini karena dungunya anak-anak itu tersebut, ya polosnya anak-anak tersebut itu nggak ngeh siapa yang mendampingi mereka, siapa pengacara mereka, nggak ada yang kenal. Ternyata ada Haryanti, ternyata ada Purwanti, orang-orang yang dari Narkebe juga yang mendampingi Saka pada waktu itu. Nah sekarang Saka dijeblosin lagi ke penjara, ya kan? Ada apa ini hukum? Hoi, ada apa hukum Indonesia ini? Saka udah memberikan keterangan di situ, ya bla 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 bla, ya kan? Nah kemudian dia dijebloskan kembali untuk kedua kalinya ini, ya tak? Terus apa kabar dengan Liga Akbar? Bagaimana? Mau masuk lagi ke penjara untuk kedua kali agar mereka nggak bisa buka mulut. Terus yang 7 bagaimana? Nah, sekarang bebas. Yo, kira-kira di Indonesia masih adakah nggak sih orang yang membela untuk rakyat kecil yang model begini? Atau aparatur negara sebagian kalau
ya yang benar-benar membela rakyat ini bisa nggak sih bersuara menolong orang-orang kecil ini ya. Kenapa orang-orang kecil yang tertindas terus ya, untuk kedua kalinya loh Saka ini ya dipenjarakan, dijebloskan karena kemarin ada wawancara ya seorang Saka ya mengangkat kejujurannya itu kemudian dijebloskan kembali untuk kedua kalinya. Tega kali Pak, tega kali hukum ini. Kemudian saya dibilang meresahkan. Saya tuh nggak meresahkan, butuh keadilan. Periksalah orang-orang yang dari awalnya, ya kan? Seperti itu aja kok. Sampai saat ini Kapolri juga saya belum ada dengar kata-katanya untuk membela rakyat-rakyat kecil ini. Ya Pak ya. Coba Pak. Ya DPO yang sebenarnya orang yang menaruh Vina di yang namanya jembatan ya kan, itu ada CCTV terutama. Kemudian orang-orang terdekat Vina berkeliaran ya, termasuk kakaknya sekarang ini menggunakan Facebooknya, katanya ponselnya ada di tangan polisi. Kok bisa kakaknya sekarang menggantikan yang namanya akunnya Vina ya kan? Ini udah direkayasa sedemikian rupa. Ini untuk menjebloskan Saka untuk kedua kalinya. Alasannya apa? Dibilang selalu memberikan keterangan palsu. Jelas-jelas kok di televisi swasta kemarin diwawancara yang namanya Saka. Benar-benar ini seharusnya Pak, tangkap Mel-Mel ya, tangkaplah AF ya, itu yang seharusnya Pak. Bukan orang yang udah ini Liga Akbar ya, terus kemudian yang namanya Saka, Peggy Setiawan kalian korbankan. Orang-orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa dipaksa. Yang lebih lucu lagi Pak, pada tahun reka ulang 2016 lalu ya, mereka itu dipaksa untuk memperagakan perbuatan mereka yang tidak pernah mereka lakukan gitu. Bagaimana kakunya Pak? Bukan otak mereka, karena dipandu, dibuatkan skenario gitu kan. Coba ambillah pada diri Bapak sendiri, seandainya Bapak tidak melakukannya, apa disuruh meragakan, bagaimana kakunya Pak? Di mana letak keadilan rakyat Indonesia? Saat ini juga Saka disuruh ditangkap, dipenjarakan untuk kedua kalinya. Besok Liga Akbar. Ya kan, sekarang Liga Akbar kan. Nah dengan narasi bilang kalau yang namanya saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti yang namanya Saka itu orang dibayar. Kalau memang dibayar nggak mungkin orang tuanya miskin terus seperti itu, ya kan? Buktinya mana? Yang seharusnya diperiksa orang-orang yang ngomong itu, orang-orang yang ngomong itu loh Pak. Kalau orang-orang berteriak bilang kalau Saka dan Liga Akbar itu dibayar untuk memberikan kesaksian palsu, coba ya orang yang ngomong itu dulu diperiksa ya. Dibilang kita meresahkan. Bagi saya sih kenapa kalau kalian bukan pelakunya, kenapa kalian resah? Saya kan minta dimulai dari itu aja kok. Ya kan, jangan memberikan, cobalah jujur supaya rakyat ini tenang, lega ya. Untuk Bapak Ibtu Rudiana, coba buka seadanya Pak, minta perlindungan kepada Bapak Presiden atau di lembaga ini baru betul ya. Asalkan Bapak itu bicara dengan tegas, dengan apa adanya ya, kronologinya seperti apa ya, coba lah Pak, CCTV berikan sama orang-orang. Itu orang-orang ya sekarang memberikan kemarin itu memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu apa-apa, dipanggil dari warung agar memberikan keterangan karena dekat sama Vina dan ini. Kemudian mereka juga yang diintimidasi. Lalu sekarang bilang mereka memberikan keterangan palsu. Nah yang sebenarnya yang palsu yang mana? Coba. Apakah Bapak Ibtu Rudiana memanggil yang namanya Liga Akbar agar mengakui bahwa ini begini, terus kemudian setelah diwawancara di televisi Liga Akbar mengatakan sebenarnya dibilang mereka ini memberikan keterangan palsu.
kok banyak yang ini ya, yang banyak yang rusuh ketika ada orang seperti Saka, seperti yang namanya Liga Akbar mengangkat ya pembicaraan bahwa si A yang menyuruh, yang seperti sini udah hampir loh itu kemarin, kok tiba-tiba jadi mereka yang ditangkap kembali gitu. Pertanyaan saya, ada apa ini? Permainan apa lagi ini? Ya, ada apa ini Pak? Permainan apa lagi? Indonesia butuh keadilan, butuh kejujuran Pak. Itu yang perlu diangkat. Kenapa dipenjarakan kembali kedua orang ini? Nah, itulah tadi teman-teman reaksi atau tanggapan dari Bunda Widya. Dan di sini ada video lagi Rasman Nasution bersama pengacara Tony ya, yang lagi debat. Ini viral teman-teman ya. Dan gimana reaksi netizen? Yuk kita tonton videonya bersama. Menurut saudara, menurut polisi. Iya, menurut Putusan saudara hakim. dan menurut penyidik. Kan putusan hakim 3 orang. Iya, dia Gimana sih bukan Anda Begi ini? Setiawan. Kan hakim Anda baca nggak Loh, putusannya? polisi Anda berkeyakinan. baca nggak putusannya? Loh, Anda dari baca mana nggak putusannya? mengatakan bahwa itu Peggy Alias Peron, Peron? bukan Begi Setiawan. Gimana sih Anda? Anda baca nggak? Polisi Saya berkeyakinan. kasih. Udah nggak usah bawa. Mau saya kasih, mau saya kasih, mau saya kasih. Mana sama Mau saya kasih. Ada nggak fotokopinya sama Anda? Peggy Tapi nggak Peron, ada. Anda ini Nggak, baca nanti kalau undang sama ngotot saya, Anda ini. Loh, kok ngotot? Peggy Peron. Ya, itu kan Anda kita kan? baca, kita baca. Gimana? Coba Anda baca. Baca, biar di. Saya sudah baca semua, Anda perlu. Peggy Peron. Ya, Bukan Peggy saya Setiawan. udah baca. Anda mempersoalkan Peggy alias Peron. Kenapa nggak ada persoalkan Peggy alias Romi? Ada. Kenapa nggak ada persoalkan Ini alias proses Romi? hukum. Saya tanya. Ketika Peggy pindah ke Bandung namanya Romi. Kenapa nggak tanya? Kata siapa? Kata siapa? Kata bapaknya. Buktikan dong. Sudah. Laporkan sana. Aduh, gimana sih Udah, Anda ini? udah. Udah. Tanya lagi. Kenapa 2 kakak dari Rudi Irawan? Kenapa berubah nama menjadi Absu Priadi? Silakan. Kenapa nggak tahu istrinya dia menikah lagi? Apa Kenapa hubungannya? 2 kakak? Apa hubungannya Kita dengan Peggy? mencurigai Apa hubungannya? perilaku orang Itu tuanya menurut itu Anda curigai. bisa diduga terkait Itu dengan menurut anaknya. Anda. Nah, Makanya saya katakan, bahwa proses peradilan. itu menurut Anda. Ya, kok menurut? Ya menurut pikiran saya dong. Masa menurut Anda? Kita kembali sesaat lagi. Tetap sama kami di live virtual. Loh. Lah kok yo iso lolos iki lho. Wingi kok iso lolos dari sapi korban ini. Ya Allah, jabang bayi. Pak Jagale yo kok piye? Iki padahal to wis wayahe lho. Go korban kok yo malah iso lolos, malah yo ngamuk-ngamuk to ngene iki to ya. Ya Allah, jabang bayi. Eleng Pak, eleng. Iki nek serangan darah tinggi aja ngamuk-ngamuk ae to sampean iki. Ya Allah, ngomong slow, santuy apa ora iso to. Sapi korban iki jan angel. Apabila seseorang itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat, mohon maaf, Saka Tatal hari ini menurut pandangan saya menimbulkan keresahan, menimbulkan kegaduhan, maka tolong lapas untuk ambil balik yang bersangkutan, simpan dia di tempat ditahan. Justru Anda sendiri yang sedang membuat keresahan saat ini. Ini bagus ya buat hukum kita ke depannya nanti. Jika terbukti memang dia tidak bersalah, ini positif untuk hukum kita ke depannya juga. Ini ada seorang praktisi hukum tapi melarang ada masyarakat yang mau bicara keadilan, yang mau bicara kebenaran. Bukannya didukung malah dikatakan meresahkan. Jadi kalau hanya untuk mau mencari popularitas, tolong Pak, jangan di kasus ini. Kasihan ada nasib anak-anak bangsa ini yang sedang dipertaruhkan di sana. Tentunya jika memang dia terbukti tidak bersalah, tujuan daripada ini kan bukan mencari kesalahan dari penegakan hukum kita, tapi ini adalah perbaikan untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Kalau terjadi pembiaran seperti ini terus menerus, mau jadi apa nasib rakyat kecil ke depan ini? Ketika kita membicarakan sesuatu yang benar dianggap membuat keresahan, mau mencari popularitas, tentunya jangan dengan cara seperti ini. Malah disuruh ditangkap kembali ke lapas kalau mau mencari popularitas. Pak, Anda ini seorang praktisi hukum yang memiliki banyak ilmu. Nah, manfaatkanlah untuk hal-hal yang baik. Pasti Anda akan populer dengan cara yang baik juga. Nah, itulah tadi teman-teman videonya.
Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis di channel Cak Sugiono. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.